Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One Newscom. Perusahaan swasta di Amerika Serikat dilaporkan melakukan 10.000 PHK pada Juli 2025. Hal ini didorong oleh pengaruh kecerdasan buatan atau AI dan tekanan tarif Trump. Total PHK di Amerika Serikat sampai bulan Juli 2025 ini memecahkan rekor terbesar sejak 2020. Bahkan, pemerintah federal juga mengumumkan pengurangan signifikan. Informasi lainnya, di tengah lonjakan kasus penyelundupan manusia yang kian marak di Inggris, pemerintah mengumumkan langkah tegas berupa sanksi pidana dan finansial terhadap para pelaku yang memanfaatkan media sosial untuk menawarkan jalur migrasi ilegal ke wilayahnya. Selengkapnya, hanya di One News International TV One Newscom. Spesialis penyelamatan kapal selam dari Angkatan Laut Tiongkok dan Rusia berkumpul di atas kapal penyelamat komprehensif milik Tiongkok Sihu di dekat Vladivostok, Rusia Timur pada hari Sabtu. Mereka membahas cara meningkatkan kemampuan penyelamatan cepat guna menyelamatkan nyawa. Pertukaran praktik penyelamatan kapal selam ini merupakan bagian dari latihan militer gabungan Tiongkok-Rusia bertajuk Joint Sea 2025. Kegiatan ini menampilkan pembelajaran bersama antara para ahli penyelamatan maritim dan lembaga penelitian dari kedua negara mengenai pengembangan sistem penyelamatan kapal selam, serta diikuti dengan diskusi mendalam terkait latihan yang akan datang. Teknisi Rusia meninjau kendaraan penyelamat selam dalam dari kapal penyelamat Sihu dan menyampaikan kekaguman atas kemajuan signifikan Tiongkok dalam teknologi penyelamatan dan kemampuan keamanannya. Latihan militer gabungan Joint Sea 2025 berlangsung di perairan dan wilayah udara dekat Vladivostok pada 1-5 Agustus dengan tema bersama-sama menjaga rute maritim strategis dan bersama-sama melawan ancaman keamanan di Pasifik Barat. Surat kabar milik pemerintah Korea Utara Rodong Sinmun merilis sebuah artikel yang menyerukan kesetiaan kepada Kim Jong-un, pemimpin absolut Korut.
Seruan itu terbit jelang peringatan ke-80 tahun pembebasan semenanjung Korea dari penjajahan Jepang tahun 1910 hingga 1945. Kim Il-sung, presiden pertama Korut yang juga merupakan kakek dari Kim Jong-un, disebut dalam artikel itu sebagai pejuang kemerdekaan. Mereka memujinya sebagai pahlawan legendaris dalam melawan penjajahan Jepang hingga patriot bersejarah. Dilansir dari Korea Jong-un Daily, dalam surat kabar itu juga mengingatkan soal pawai berkuda Kim Jong-un ke Gunung Paektu yang tertutup salju pada Desember 2019. Lalu membandingkannya dengan momen perjuangan kemerdekaan pendiri negara yang dikatakan didasarkan pada gunung tersebut. Dalam artikel terpisah, surat kabar itu juga menyerukan kesetiaan kepada Kim Jong-un, menggambarkannya sebagai kehadiran seperti langit yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat dengan sepenuh hati dan pengabdian yang tulus. Diketahui artikel-artikel itu diterbitkan menjelang peringatan 80 tahun pembebasan semenanjung Korea dari 35 tahun penjajahan Jepang pada 15 Agustus. Perang Korea 1950 hingga 53 berikutnya membuat semenanjung itu terbagi menjadi Korea Selatan dan Korea Utara. Penyeludupan manusia yang menggunakan media sosial untuk menawarkan jasa kepada migran yang ingin masuk ke Inggris secara ilegal dapat dikenai hukuman hingga 5 tahun penjara, sesuai rencana baru yang diumumkan pemerintah Inggris pada Minggu 3 Agustus. Menteri Kejahatan dan Kepolisian Inggris Damian Johnson mengatakan bahwa undang-undang ini akan menyasar taktik terang-terangan dari kelompok kriminal terorganisir serta memungkinkan pemerintah untuk menelusuri dan menyita keuntungan finansial mereka. Sanksi tersebut mencakup pembekuan aset, larangan perjalanan, serta pemblokiran akses ke sistem keuangan negara bagi individu dan entitas yang terlibat dalam migrasi ilegal. Analisis yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa sekitar 80% migran yang tiba di Inggris menggunakan perahu kecil telah memanfaatkan media sosial selama perjalanan mereka untuk mencari informasi atau berkomunikasi dengan penyeludup manusia.
Pemerintah Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Keir Starmer saat ini berada di bawah tekanan politik dan publik yang besar untuk menekan angka migrasi ilegal, terutama yang dilakukan melalui penyeberangan laut dari Prancis. Sepanjang tahun ini, lebih dari 25.000 orang telah menyeberang ke Inggris dengan perahu-perahu kecil. Laporan terbaru dari Challenger, Gray and Christmas mengungkapkan bahwa perusahaan swasta di Amerika Serikat melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK lebih dari 10.000 karyawan pada Juli 2025. Total PHK yang diumumkan sepanjang tahun ini mencapai lebih dari 800.000 yang merupakan angka tertinggi sejak 2020. Industri teknologi menjadi sektor yang paling terpukul dengan pemutusan kerja mencapai lebih dari 89.000 posisi, meningkat 36% dibandingkan tahun lalu. Perusahaan mengaitkan PHK ini dengan tekanan tarif dan percepatan penerapan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Perusahaan mengaitkan PHK ini dengan tekanan tarif dan percepatan penerapan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Sejak 2023, lebih dari 27.000 pekerjaan hilang akibat penggantian oleh teknologi AI, yang kini menjadi salah satu penyebab utama hilangnya pekerjaan di Amerika Serikat tahun ini. Selain itu, pemerintah federal telah mengumumkan pengurangan lebih dari 292.000 pekerjaan sepanjang 2025. Industri retail juga mengalami lonjakan PHK dengan pemotongan tenaga kerja mencapai lebih dari 80.000 hingga Juli, naik hampir 250% dari tahun sebelumnya. Laporan tersebut memperingatkan bahwa lemahnya belanja konsumen berpotensi memperparah gelombang penutupan toko dan meningkatkan risiko pengangguran di masa mendatang. Militer Rusia dilaporkan memodifikasi pesawat nirawak alias drone buatan Iran yang mempunyai nama Shahed. Nantinya Rusia bakal memproduksi sendiri drone tersebut dengan kemampuan yang lebih hebat untuk menghadapi Ukraina. Dilaporkan drone-drone buatan Rusia itu kini memiliki kecepatan yang luar biasa untuk bisa ditangkis Ukraina. Komando Angkatan Udara Ukraina pada Rabu 30 Juli 2025 kemarin melaporkan kalau mereka telah menghadapi pesawat serang bertenaga jet. Saat mempertahankan wilayah udaranya pada malam sebelumnya. Pengumuman ini menandai salah satu laporan resmi pertama dari pasukan Ukraina.
yang menemukan persenjataan dan amunisi baru Rusia berkeliaran dalam pertempuran. Secara total, Komando Angkatan Udara menghitung 78 pesawat tak berawak serang Shahed diluncurkan pada Selasa 29 Juli 2025 malam. Pernyataan itu menambahkan 51 pesawat tak berawak ditembak jatuh atau dilumpuhkan oleh peperangan elektronik dan kelompok penembakan bergerak yang biasanya menggunakan senapan mesin yang dipasang di truk. Angkatan Udara Ukraina tidak menyebutkan secara pasti apakah ada pesawat tanpa awak bermesin jet yang ditembak jatuh. Jet tempur Rafale milik India dilaporkan ditembak jatuh oleh pesawat tempur J-10C Angkatan Udara Pakistan. Peristiwa itu terjadi pada bentrokan udara besar yang terjadi pada 7 Mei 2025 kemarin. Jet tempur Rafale adalah pesawat tempur multiperan generasi 4.5 bermesin ganda yang dirancang dan diproduksi oleh perusahaan Prancis Dassault Aviation. Insiden ini menjadi salah satu pertempuran udara terbesar dalam beberapa dekade terakhir dengan lebih dari 100 pesawat dari kedua negara terlibat. Reuters melaporkan pertempuran bermula setelah India meluncurkan serangan udara ke wilayah Pakistan sebagai respons atas tuduhan keterlibatan Islamabad dalam serangan militan yang menewaskan 26 warga sipil di Kashmir. Pakistan membantah keterlibatan dalam serangan tersebut. Sebagai bagian dari operasi balasan, jet J-10C Pakistan menembakkan rudal PL-15 buatan Cina. Jet tempur Chengdu J-10C adalah pesawat tempur multiperan bermesin tunggal yang diproduksi oleh perusahaan Tiongkok, Chengdu Aircraft Corporation atau CAC. Pesawat ini dikenal dengan nama resmi Vigorous Dragon dan merupakan salah satu varian tercanggih dari keluarga J-10. Pakistan telah mengakuisisi jet J-10C dari Tiongkok untuk memperkuat Angkatan Udara Pakistan atau PAF. Gunung berapi Krashenininkov di Kamchatka meletus pada Rabu malam setelah gempa bumi magnitudo 8,8 mengguncang wilayah tersebut.
Ini merupakan letusan pertama gunung tersebut dalam 600 tahun sejak erupsi terakhir yang tercatat pada tahun 1463. Olga Girina dari tim tanggap erupsi gunung berapi Kamchatka menyatakan letusan kemungkinan besar dipicu oleh gempa bumi tersebut. Gempa juga menyebabkan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di pesisir Kamchatka dan memicu peringatan hingga ke Polinesia, Prancis, dan Chile. Letusan Kraseninikov diikuti oleh letusan Gunung Klyuchevskoy, gunung berapi paling aktif dan salah satu yang tertinggi di dunia. Layanan Geofisika Rusia melaporkan adanya aliran lava panas, cahaya terang dan ledakan dari puncak gunung. Gunung Kraseninikov memiliki ketinggian 1.856 meter dan terletak sekitar 450 km dari ibu kota regional Petropavlovsk, Kamchatsky. Kumpalan abu setinggi 6.000 meter terpantau dan bergerak ke arah timur menuju Samudra Pasifik tanpa melewati wilayah berpenduduk. Kementerian Layanan Darurat Rusia menyatakan belum ada korban jiwa, meskipun beberapa bangunan rusak dan sejumlah orang terluka. Letusan diberi kode penerbangan oranye yang menandakan potensi bahaya sedang bagi penerbangan di sekitar wilayah tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa kapal selam nuklir pasukannya sudah berada di kawasan Rusia. Trump menyebut kapal selam nuklir itu sudah berada di Rusia sejak Minggu 3 Agustus 2025. Trump mengumumkan pada hari Jumat bahwa ia menempatkan 2 kapal selam nuklir di wilayah yang sesuai dekat Rusia. Menyusul pernyataan yang sangat provokatif dari mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Trump telah mengeluarkan peringatan kepada Medvedev setelah ia mengkritik kebijakan luar negeri Presiden untuk berhati-hati dalam berbicara. Menanggapi keputusan Amerika Serikat itu, pihak Moskow tentunya tidak tinggal diam. Pasukan Presiden Vladimir Putin justru malah tidak gentar sama sekali dengan pernyataan Trump yang memprovokatif. Anggota parlemen Rusia, Viktor Podolatsky, mengatakan bahwa negaranya saat ini memiliki lebih banyak kapal selam nuklir. Ia menegaskan bahwa kapal selam nuklir itu bahkan sudah ditempatkan di lautan dunia daripada Washington. Bahkan ia menyebut bahwa kapal selam nuklir Amerika Serikat telah lama berada di bawah kendali dan Moskow tidak perlu menanggapi komentar Trump.
jet tempur F-35 Angkatan Laut Amerika Serikat jatuh di California pada Kamis 31 Juli 2025. Kecelakaan ini menandai kecelakaan lain bagi jet tempur siluman tersebut, yang kedua tahun ini. Pangkalan Udara Angkatan Laut Amerika Serikat, NAS Lemoore, mengatakan kalau pesawat F-35C jatuh tidak jauh dari pangkalan di California, serta peristiwa itu terjadi pada pukul 18.30 waktu setempat. Kantor Sheriff Fresno County, California, Amerika Serikat membagikan rekaman video yang menunjukkan bangkai kapal yang terbakar. Dengan kepulan asap hitam tebal mengepul dari ladang kapas tepat di utara pangkalan. Para pejabat mengatakan tim tanggap darurat pertama menemukan pilot dengan parasutnya di lapangan terdekat. Ia dibawa ke rumah sakit dan diperkirakan akan baik-baik saja. Demikian pernyataan kantor sheriff wilayah tersebut. Belum jelas penyebab jatuhnya pesawat dan apakah itu kerusakan mekanis atau kesalahan pilot. F-35C adalah varian pesawat tempur siluman milik Angkatan Laut dan mampu lepas landas serta mendarat di kapal induk. Pemerintah Iran mengecam keras sanksi terbaru yang dijatuhkan Amerika Serikat dan menyebutnya sebagai hambatan serius bagi kelanjutan dialog nuklir. Sanksi yang diumumkan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat mencakup lebih dari 50 individu, perusahaan, dan kapal yang diduga terlibat dalam jaringan pengiriman minyak Iran. Paket sanksi ini menjadi yang terbesar sejak 2018. Langkah Amerika Serikat ini muncul di tengah memanasnya ketegangan dengan Iran dan Israel, serta upaya diplomasi yang baru saja dimulai kembali. Iran menilai sanksi tersebut sebagai tindakan provokatif yang melanggar hukum internasional dan berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. Abbas Ali Khakhodai, anggota Dewan Wali dan akademisi hukum Universitas Teheran, menegaskan bahwa Iran hanya bersedia berunding dengan pihak yang menunjukkan itikat baik. Ia mengatakan bahwa Amerika Serikat belum terlihat menunjukkan itikat baik untuk berunding. Ia menyarankan agar Iran memperkuat kemampuan pertahanan nasional sebagai tanggapan atas sanksi Amerika Serikat. Sanksi tersebut dijatuhkan hanya beberapa pekan setelah perundingan nuklir tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat di Oman, serta pembicaraan terpisah dengan negara-negara Eropa di Turki. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa
di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.